sebelum adanya direktur utama, ada pihak yang menawarkan kepada Tatang Asmar, yaitu klien kami, apabila ingin menjadi direktur utama, maka harus memenuhi syarat, gitu kan. Nah, ada janji tersebut, namun sampai saat ini janji itu tidak terpenuhi, gitu kan. Ada nilai keuangan yang disampaikan, yang diberikan oleh Tatang Asmar, karena alasan orang itu ini untuk syarat utama, gitu kan. Sampai dengan saat ini Tatang Asmar tidak pernah menjadi direktur utama, kemudian uang itu tidak dikembalikan, gitu loh. Nah, ada keterkaitan dengan persoalan kasus korupsi ini. Nah, ada kaitan dengan persoalan-persoalan ini, ya kan? Kita kan nggak tahu nih, uang itu hasilnya dari mana, didapatkan dari mana. Untuk saat ini kita masih mendalami itu, gitu loh. Apakah ada kaitan dengan keuangan PDAM atau tidak? Di sidang kemarin ada keterangan PJT, yaitu saksi yang kemarin yang hadir dalam persidangan itu adalah saksi dari PJT, di mana saksi ini atas nama Agus dan Endeh, gitu kan. Mereka mengatakan pada saat itu dulu pernah ada rekonsiliasi antara PJT dengan PDAM, ya kan. Nah, pada saat rekonsiliasi tersebut, klien kami selaku direktur umum tidak ada di rekonsiliasi tersebut. Artinya, klien kami juga tidak mengetahui dulu adanya rekonsiliasi. Nah, Bisa jadi. dasarkan penetapan tersangka terhadap klien kami, yaitu POS-IT. POS-IT itu merupakan catatan pribadi, ya kan? Apa yang disebut dengan POS-IT? Saya tunjukkan. Ini adalah POS-IT nih. Yang disebut POS-IT ini, ya kan? Ini bisa digunakan untuk catatan kita secara pribadi, hanya sebagai pengingat, gitu loh kan? Terlepas itu untuk berkaitan tentang apa, ini adalah POS-IT, gitu loh. Nah, dasar dari penetapan tersangka terhadap klien kami yaitu POS-IT ini, gitu loh. POS-IT yang dikeluarkan oleh Nopi selaku pada saat itu Kasubag Keuangan, gitu loh. Ada catatan-catatan tersendiri di dalam POS-IT ini, ya kan. Cuman bukan hanya Tatang Asmar yang tercatat di sini, ya kan. Dan kami juga keberatan apabila Tatang Asmar ini dijadikan tersangka dasarnya ini, gitu loh. Nah, itu merupakan pembelaan kami di pengadilan. Kalau ini bukan merupakan dasar untuk penetapan seorang bagi tersangka. Pengelolaan keuangan itu yang mengelola adalah Nopi, ya kan? Tidak ada kaitannya dengan Tatang Asmar, ya kan? Nah, uang itu dikeluarkan oleh Nopi ke banyak pihak, gitu kan? Kita nggak tahu kegunaannya untuk apa. Yang jelas ada catatan Nopi di dalam POS-IT ini, per tanggalnya, kemudian ditandatangani dan jumlahnya. Nah, pembelaan kami nanti akan kami sampaikan di pledoi. Kalau ini adalah bukti, kalau ini POS-IT ini bukan bukti, gitu kan? Bukan bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Karena persoalannya dengan dasar POS-IT ini Tatang Asmar ini dijadikan tersangka. Kemudian kemana yang catatan-catatan yang di dalam POS-IT ini, nama-nama orang yang menerima, jumlah uang, tanggalnya, gitu kan? Seharusnya kan kalaupun memang ini dijadikan dasar, yang lain juga harus ditetapkan sebagai tersangka.